Nora. Ya, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi hari ini kita Rekam coba ya. bahas anak pertama, yaitu fokusnya ke dinding pelvis sama dasar pelvis. Ya, jadi nanti anaknya kemungkinan sih antara 2 atau 3 kali lah tergantung bahannya ya. Tapi Wah, kayaknya 2 kali sih cukup gitu. Jadi yang pertama itu membahas dinding pelvis sama dasar pelvis. Nanti yang kedua organ genitalia wanita dan pria gitu. Jadi nggak terlalu banyak sih. kok Cuman rekam memang ya pelvisnya agak kemarin. sedikit mengulangin dulu. Ya kenapa? Rekam ya kok Oh iya ya, bahasnya tuh. udah direkam kok. Oke, jadi kita coba mulai ya. Jadi intinya pelvis itu secara pembagian dibagi jadi 2 ya. Dulu mungkin pas kita belajar abdomen pernah disinggung, ada yang namanya true dan false pelvis atau kalau latinnya ada pelvis mayor dengan pelvis minor ya. Jadi pelvis mayor itu nama lainnya false pelvis, tapi pelvis minor itu true pelvis ya. Jadi pelvis mayor itu adalah bagian pelvis, batasnya itu dari garis imajiner antara dua sias, ya, garis imajiner antara dua sias dengan pintu atas panggul atau kita sebutnya apertura pelvis superior. Oke, jadi false pelvis adalah atau pelvis mayor adalah garis imajiner antara kedua sias, ya itu dari tulang ilium dan pintu atas panggul atau apertura pelvis superior, ya. Sedangkan pelvis minor itu adalah sama batas atasnya apertura pelvis superior atau pintu atas panggul, tapi batas bawahnya ini adalah apertura pelvis inferior atau pintu bawah panggul. Mungkin kalau kita lihat gambarnya yang ini ya. Jadi yang ini adalah pintu atas panggul atau apertura pelvis superior. Yang bawahnya ini adalah apertura pelvis inferior atau pintu bawah panggul. Gitu. Kenapa sampai sekarang masih perlu dibedakan antara pelvis mayor dengan pelvis minor? Karena pelvis mayor ini walaupun batasnya berdekatan tapi dia masih berhubungan dengan kavitas abdomen, ya. Yang artinya kalau ada kelainan pada organ-organ pelvis mayor atau organ-organ abdomen, itu kita curiganya kemungkinan bisa menyebarnya ke atas. Tapi kalau ada kelainan yang terbatas atau secara spesifik adanya di pelvis minor, itu berarti nggak akan menyebar ke atas. Kemungkinan hanya lokal saja di bawah. Contohnya misalnya kelainan pada uterus atau adnexa kalau pada perempuan, kalau pada pria prostat dan traktus urinarius gitu. Ya. Jadi yang pertama kita mesti tahu perbedaan dari pelvis mayor atau false pelvis dan pelvis minor atau true pelvis. Oke? Terus yang kedua, kita lanjutkan, kita ingin tahu, sekarang tadi kita udah ngomong tentang pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Jadi batasnya apa aja, itu sering ditanya juga. Jadi yang dinding pelvis dan dasar pelvis ini banyak sedikit mengulang yang dorsum dulu tuh, atau membrum inferius sedikit. Ya. Jadi kita sebut pintu atas panggul itu adalah ini, pelvic inlet nama lainnya ya, atau pintu masuknya organ-organ panggul. Jadi yang kita batasi itu ini, oke? Batasnya ada 3 yang penting. Di bagian posterior tentunya kalau kita ingat dulu ada daerah yang namanya promontorium ya. Jadi promontorium ini adalah daerah atau tonjolan di depan tulang sakrum. Jadi ini penting, batas posteriornya adalah promontorium. Lalu batas lateralnya ada 3, ini yang garis warna hijau, merah, lalu biru. Ini ketiga garis ini secara satu kesatuan kita sebutnya linea terminalis. Ya, linea terminalis. Jadi ini ketiga garis ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada ala osis sacri dan ala osis ili ini sebenarnya, tapi ini lebih tepatnya ala osis sacri ya. Terus linea arcuata, ini bagian tepi dari ilium, tepi bagian dalam ya. Dan satu lagi ada daerah pubis ya, yaitu crista pubica dan pecten pubis. Tentunya di bagian depannya akan tetap
sama, mau itu pintu atas panggul atau pintu bawah panggul, yaitu simfisis pubis. Ya, yang ini. Oke, simfisis pubis. Jadi saya ulang lagi, sekali lagi, pintu atas panggul batasnya ada 3. Yang pertama batas posterior, yaitu promontorium. Batas lateralnya kita singkat satu aja, yaitu linea terminalis, dan batas anteriornya sebagai simfisis pubis. Oke, itu adalah pintu atas panggul. Ya. Kemudian, ada di bawahnya yaitu pelvic outlet atau pintu bawah panggul. Jadi ini kita lihatnya dari bawah. Kalau tadi yang ini kita lihat dari atas, ini kita lihat dari bawah. Ya. Jadi di sini dibagi sama juga pembagiannya, cuma sedikit lebih banyak ya, karena sisinya lebih banyak kalau dilihat dari bawah. Yang pertama bagian posteriornya itu os coccygeus, oke, posteriornya os coccygeus. Lalu yang kedua ada batas posterolateral, yang ini ligamen ini posterolateral. Nah, ligamen ini kita sebutnya ligamentum sacrotuberosum, ya, ligamentum sacrotuberosum. Ini mungkin nanti akan lebih diperjelas ketika kita lihat ligamennya. Terus dulu kalau kita ingat blok 3 kalau nggak salah dorsum ya atau membrum inferius, ini ada tuberositas ischiadica atau ischiadicum, bebas mau pakai yang mana. Ya, tuberositas ischiadica ini batas lateral ya. Jadi udah 3 nih kita dapat. Batas posterior os coccygeus, posterolateral ligamentum sacrotuberosum, terus batas lateralnya tuberositas ischiadica atau ischiadicum, batas anterolateral ada yang kita sebut sebagai ramus ischiopubica. Ramus itu seperti badan atau tangan ya. Ramus ischiopubica, dan tentunya di bagian anteriornya tetap sama yaitu simfisis pubis. Oke? Itu Kalau pintu bawah. arcus pubicus yang mana? Gimana, sorry? Arcus pubicus. Oh, arcus pubicus itu Apa? ini nanti. Dia itu adalah sudut sebenarnya, arcus pubicus itu. Nah, ini. Ini sudut ini, Vic. Sudut di antara kedua ramus ischiopubica. Nih, yang ini. Oke. Arcus pubicus ini bisa menentukan atau membantu menentukan tipe dari pelvis yang kita akan periksa. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang pintu atas panggul dan pintu bawah panggul? Saya rasa cukup jelas ya, dulu kita pernah belajar juga. Oke? Sip, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya sebelum kita masuk mengulang tulang-tulangnya sedikit, ada yang penting yaitu ini nih, ya, klasifikasi untuk pelvis ya. Jadi bentuk pelvis sendiri juga diklasifikasikan menjadi 4 bentuk yang utama ya. Ada ginekoid, ini yang umumnya pada wanita, makanya kita bilangnya kan obgyn, ya, ginnya itu dari sini, dari ginekoid, dari bentuk panggul ya. Jadi menunjukkan bahwa bentuk pintu atas panggulnya bundar, normal gitu ya. Terus ada android, kalau android ini bentuknya seperti jantung, dominannya ini adalah bentuk pelvis yang normal pada laki-laki. Nah, kalau ada bentuk yang tidak normal, sebenarnya bukan nggak normal sih, cuma variasi aja, yaitu ada 2 nih. Ada anthropoid sama platypeloid. Kita lihat aja langsung di sini. Nah, kalau yang pertama ini ginekoid. Ini adalah pelvis yang ideal untuk perempuan. Kenapa? Karena pintu atas panggulnya lebar, sehingga ketika akan melahirkan normal atau ada gerakan-gerakan kardinal dari janin, ini bisa keluar lewat sini. Gitu. Ya, jadi aman lah untuk melahirkan normal gitu ya. Ini android. Nah, kalau android katanya bentuknya seperti jantung gitu lah, seperti hati gitulah ya. Jadi ini lebih seringnya pada laki-laki. Nah, kadang-kadang kita temukan ada 2 variasi nih, ya, ada platypeloid sama anthropoid. Kalau platypeloid diameter transversanya lebar, tapi anteroposteriornya pendek, gitu, ya. Diameter transversal lebar, anteroposterior pendek. Kalau anthropoid kebalikannya, diameter anteroposteriornya panjang, tapi diameter transversalnya sempit. Gitu. Jadi cuma murni kebalikannya aja. Nah, masalahnya kalau pada yang platypeloid atau yang anthropoid, ini dua-duanya kalau terjadi atau ditemukan pada wanita, mungkin agak sulit untuk melahirkan normal. Kenapa? Karena satu, dia pendek tapi lebar, satu lagi panjang tapi sempit.
Sehingga ketika kepala atau bagian yang lebih sensitif seperti dada atau abdomen masuk ke dalam pintu atas panggul dan masuk ke rongga panggul bisa terjepit kalau diameternya sempit atau panjangnya yang sempit gitu. Jadi dua-duanya masalah. Sehingga kayak yang tadi Vic nanya, kalau misalnya ini arcus pubicusnya sempit ya atau datar bahkan kayak gini antropoid itu ya, kita bisa tentukan nanti dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan USG, ya disarankan pasiennya SC aja, sesar aja gitu loh. Berarti pasiennya nggak bisa lahir normal, kemungkinan begitu. Oke? Sebenarnya secara medis sih nggak masalah, cuman UUD gitu. Karena kan eh, lahir normal itu sama lahir sesar bedanya lumayan jauh. Mungkin bisa beda 10-15 juta lah dari tindakannya doang. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin bentuk-bentuk pelvis cukup jelas ya? Jelas. Sip ya? Oke. Terus sekarang kita balik lagi ke tulangnya ya. Saya mundur dulu sedikit. Oke, jadi dulu pernah kita pelajari tulang pelvis itu terutama ada 3 ya. Ada ilium yang besar di bagian atas, terus yang kedua ada ischium di bagian belakang, ini yang membentuk tulang bokong, dan di bagian depannya ada pubis. Ya, ini tempat melekatnya alat-alat genitalia eksterna atau mencangkup daerah yang kita sebut perineum ya. Sebenarnya perineum itu adalah regio tempat melekatnya genitalia eksterna, gitu aja ingatnya. Oke, itu adanya di tulang pubis ya. Mungkin saya ingatkan sedikit dari beberapa tulang ini, struktur-struktur yang penting aja. Yang pertama, kalau ilium ya, dari depan itu kita ingat ini di bagian tepinya, ada bagian yang kasar dan menonjol, dari samping juga kelihatan yang ini ya. Ini adalah crista iliaca ya, dulu kita pernah pelajari. Oke, crista iliaca. Lalu kita tahu juga bahwa si tulang ilium ini punya 4 tonjolan yang besar. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang paling depan, paling atas, mungkin kita familiar namanya sias. Yang di bawahnya ada siai, terus di belakang ada sips, di bawahnya ada sipi, gitu ya. Jadi ini ada 4 tonjolan yang penting untuk kita ketahui, terutama sias. Kenapa? Karena si sias ini nanti kalau kita ingat tempat melekatnya ligamentum inguinale yang jalannya miring nanti ke tulang pubis begitu. Ya, di mana nanti di bawah ligamentum inguinale itu lewat beberapa pembuluh darah besar kayak arteri vena femoralis dan nervus femoralis begitu. Oke, ya, terus di bagian depan dari ilium ini yang lebar ini, kalau kita ingat ini ala osis ili ya. Oke, ala osis ili ya. Nice to know aja. Terus sedikit diingatkan. Jadi kalau tulang ilium, jadi kita fokuskannya pelvisnya ini yang langsung berhubungan dengan rongga pelvis. Kalau struktur-struktur yang misalnya kayak tempat penempelan musculus gluteus itu mah kita nggak belajar lagi. Karena dulu kan udah pernah kita pelajari. Jadi yang kita fokuskan hari ini itu tulang-tulang pelvis dan juga ligamen dan celah-celahnya itu yang langsung spesifik berhubungan antara dengan perineum ya daerah genital atau misalnya dengan rongga pelvis minor gitu, true pelvis yang tadi ya. Oke. Berarti tulang ilium tadi kita udah clear ya, ada crista iliaca, ada ala osis ili yang ini. Lalu ada 4 tonjolan nih, sias, siai, lalu di bagian belakangnya ada sips dan sipi ya. Oke. Terus berikutnya kita masuk ke tulang ischium ya. Nah, di tulang ischium ini kita tahu tulang ischium letaknya paling belakang, paling bawah. Jadi dia yang membentuk tulang bokong kita lah tanda kutip gitu ya. Ada 2 tonjolan dan 2 lekukan yang penting di sini diingatkan. Tonjolan yang pertama lebih kecil, lebih tajam yang ini. Kita sebutnya spina ischiadica atau ischiadicum ya, spina ischiadica atau ischiadicum. Lalu tonjolan yang lebih besar, yang lebih bawah ini, yang lebih bisa dikatakan tidak terlalu tajam lah ya, tapi permukaannya tetap tidak rata, merupakan tuberositas ischiadica. Ya, tuberositas ischiadica atau tuber ischiadicum sama aja. Lalu di tulang ischium juga ada 2 lekukan yang cukup penting. Lekukan yang pertama yang ini namanya incisura ischiadica mayor.
ya. Incisura ischiadica mayor, yang di bawah ini incisura ischiadica minor. Jadi 2 tonjolan, 1 2, 2 lakukan. 1 2. Gitu ya. Lalu beralih ke tulang pubis, ini ada foramen yang cukup besar yang kita sebut sebagai foramen obturator yang nanti akan ditutupi oleh ligamen. Ya, sekali lagi ya, tulang ischium 2 tonjolan, spina ischiadica dan tuberositas ischiadica atau tuber ischiadicum, 2 lekukan, incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor, 1 lubang, foramen obturator. Ya, tentunya perlu diingatkan juga di atas foramennya ada cekungan, bentuknya seperti bulan sabit atau huruf C, yaitu acetabulum ya, yang nanti akan bersendian dengan tulang femur. Tapi tidak akan kita bahas karena sudah pernah. Ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya ke tulang pubis? Enggak. Ada ya? Oke, lanjut. Nah, berikutnya kalau pada tulang pubis, kalau diperbesar ya, tulang pubis itu yang penting bagian-bagiannya ada di sini. Jadi yang pertama ini, lubang ini yang seperti kacamata tadi kita udah singgung, yaitu adalah foramen obturator. Ya, foramen obturator ini nanti diliputi oleh ligamen dan akan keluar beberapa struktur. Nanti kita lihat di belakang. Yang penting di sini, ya si tulang pubis itu punya 2 ramus. Jadi ramus itu seperti apa ya ngomongnya, badan atau tonjolan lah ini ya. Ada ramus superior yang ini kiri kanan, ya ramus superior pubis, sama ada ramus inferior pubis yang ini. Atau yang tadi yang kita lihat di pintu bawah panggul adalah nama lainnya ramus ischiopubica. Karena kan ini belakangnya tulang ischium, ini pubis. Jadi bisa disebut juga ini ramus ischiopubica atau ramus pubis inferior, ya. Nah, di ramus pubis yang superior maupun yang inferior, terutama yang superior ini lebih banyak tonjolan. Jadi ada 2 tonjolan yang penting di sini. Ada tonjolan yang lebih besar, teraba bisa lebih luar. Ini namanya tuberculum pubicum. Ya, tuberculum pubicum. Nah, si tuberculum pubicum ini merupakan tonjolan yang cukup penting. Kenapa? Karena tuberculum pubicum ini tempat perlengketan atau penempelan ligamentum inguinale. Jadi yang tadi ini kan sias di sini, ya. Tuh, tuberculum pubicumnya di sini. Jadi nanti si ligamentum inguinale itu akan membentang dari sias terus sampai ke tuberculum pubicum seperti itu. Ya. Lalu kemudian di bagian dalamnya ada crista pubica. Ini juga penting. Kenapa? Karena dia untuk sebenarnya tonjolan yang lebih dalam sebagai pelindung lah, sebagai membentuk perlindungan terhadap simfisis pubis. Karena simfisis pubis ini kan cuma kartilago, tulang rawan ya. Dia terletaknya lebih dalam, lebih menjorok ke dalam, dilindungi oleh ini, crista pubica. Dan crista pubica ini juga tempat pelekatan beberapa ligamen. Di antara lain yang penting ini nih, ada 2 ligamen yang penting untuk membentuk yang tadi Vic bilang yaitu arcus suprapubicus atau arcus pubicus ya. Jadi yang di atas ada ligamentum pubicum superior, yang di bawah yang seperti letter U terbalik ini adalah ligamentum pubicum inferior, begitu. Oke. Jadi kalau tulang pubis itu yang penting ya, saya ulang sekali lagi, ada foramen obturator kiri kanan, terus ada ramusnya ada 2 ya, ramus superior pubis kiri kanan, ramus inferior pubis atau yang kita sebut sebagai ramus ischiopubica. Terus ada 2 tonjolan di ramus superiornya, ada tuberculum pubicum yang lebih luar, ini tempat perlekatan ligamentum inguinale ya. Lalu di bagian dalamnya ada yang kita sebut sebagai crista pubica untuk melindungi simfisis pubis dan perlekatan 2 ligamen, ligamentum pubicum superior dan inferior, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk tulang-tulangnya, bagian-bagian secara spesifik ilium, ischium, dan pubis? Kok Ya. kalau yang ramus pubis superior itu nama lainnya apa? Nggak ada sih, kita pakainya ramus pubis superior aja. Yang ada nama lain cuma inferior aja? Ya, betul. Karena yang di bawah berhubungan dengan ischium. Gitu. Jadi kita bisa bilang dia ramus ischiopubica. Oke. Oke, ya. Nah, berikutnya kalau kita udah tahu tadi tulang-tulangnya, diingatkan lagi sedikit tentang ligamen ya.
Jadi ligamen yang penting itu cuma 2 sih sebenarnya ya. Ada satu lagi nanti. Nah, yang sorry, lewat. Ini dulu deh. Nah, jadi kita tahu bahwa ada 2 ligamen yang penting untuk membentuk beberapa saluran pada dasar pelvis atau pelvis minor nih, ya. Jadi ligamen yang pertama ada ligamentum sacrotuberosum. Ini yang memanjang, ya. Sacrotuberosum itu adalah ligamen dari sacrum ke tuberositas ischiadicum atau tuber ischiadicum. Jadi dia jalannya memanjang ke bawah. Oke. Satu ligamen lagi ada yang namanya ligamentum sacrospinosum. Dia jalannya melintang. Sesuai namanya berarti dia itu jalannya dari sacrum ke spina ischiadica gitu. Nah, kalau dia sudah terbentuk 2 ligamen seperti ini, maka kan terbentuk lubang nih yang dulu kita pernah pelajari. Ada lubang yang di atas yang lebih besar, itu kita bilangnya foramen ischiadicum mayor atau foramen ischiadica mayor. Yang di bawah foramen ischiadica minor, seperti itu. Oke. Tidak lupa juga nanti di depan ini kan tadi ada foramen obturator ya. Foramen obturatornya itu nanti juga akan diliputi oleh ligamen ya. Nanti diliputinya seperti ini. Nah, di mana kalau dia sudah ditutupi oleh ligamen, ligamennya kita tidak sebut langsung ligamen obturator gitu, melainkan kita sebutnya membrana obturator. Kenapa? Karena ini kan lubang. Jadi karena di dasarnya udah lubang, si ligamennya itu lebih pipih, tidak memanjang atau tidak tebal seperti 2 ligamen tadi. Jadi kita sebutnya membrana obturator. Lalu foramen yang besar tadi karena sebagian ditutupi oleh ligamen akan mengecil lubangnya. Jadi kita sebutnya kanalis obturator, begitu. Oke, jadi saya ulang lagi ya, lubang yang penting ketika sudah ada ligamen ada 3. Sorry. Yang pertama ada ligamentum, foramen ischiadica mayor, ya. Di bawahnya ada foramen ischiadica minor. Lalu ada lubang yang kecil yaitu kanalis obturator. Ligamennya ada 3, ada ligamentum sacrotuberosum, jalannya memanjang ke bawah. Yang berikutnya ada ligamentum sacrospinosum, ini melintang jalannya. Dan satu lagi yang meliputi foramen obturator, yaitu membrana obturator. Oke, nah kalau dulu kita ingat lagi, si foramen ischiadicum mayor ini, kan dia diliputi atau ada disilang oleh otot nih. Nah, nanti kalau udah disilang oleh otot, gambarannya akan seperti ini. Kalau dulu kita ingat, dia itu disilang oleh otot yang kita sebut sebagai musculus piriformis. Gitu. Sehingga si foramen ischiadicum mayor yang besar ini, ketika sudah disilang oleh musculus piriformis, dia akan membentuk 2 lubang lagi nih. 1, ini 2. Lubang yang di atas musculus piriformis kita sebutnya foramen suprapiriformis ya. Foramen suprapiriformis yang di atas musculus piriformis. Yang di bawah namanya foramen infrapiriformis gitu. Di mana nanti di atas maupun di bawah dari musculus piriformis dilewati struktur tertentu. Nah, itu yang mesti dihafal lagi kayak dulu ya. Dan di sini jangan lupa juga di depan ini foramen obturator atau kanalisnya tadi yang udah ditutupi ligamen, dia juga ditutupi oleh otot. Nah, otot yang menutupinya adalah musculus obturator internus, begitu. Oke? Cukup jelas ya? Gitu. Sehingga nanti seperti yang dulu kita pernah pelajari, ada struktur-struktur yang melewati lubang-lubang tersebut, ya. Nah, ini oke. Nanti sudah dirangkum dalam yang ini nih, foramennya masing-masing ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Tadi kan masing-masing ada total ada 4 lubang tuh. Ada foramen suprapiriformis nih, lihat tuh. Foramen ischiadicum mayor above piriformis muscle. Berarti kan foramen suprapiriformis. Oh, isinya ini, nervus glutealis superior, arteri dan vena glutealis superior, begitu. Terus ada foramen yang infrapiriformis, isinya ini, gitu. Foramen ischiadicum minor, isinya ini. Kanalis obturator, isinya ini, begitu. Oke?
Jadi harus dihafalkan. Dan satu lagi tadi yang penting juga, ini kan ada ligamentum inguinale nih. Ya, ligamentum inguinale itu membentang tadi dari sias sampai ke tuberculum pubicum. Nah, nanti kan ada yang melewatinya. Biasanya kalau iseng bisa ditanya. Tapi saya nggak tahu ini praktikum juga ada atau enggak, ya gimana caranya juga ya. Gitu ya, kita tunggu aja. Yaitu kalau ada pretestnya kemungkinan seputar ini gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Enggak. Belum ya? Oke. Nah, kalau ini udah, ini nanti bisa dilihat ya di sini tuh kanalis obturatorius batasnya apa, isinya apa, bisa dibaca. Oke. Terus jadika, ini kalau ada kata-kata sciatica maksudnya foramen ischiadica ya. Oke. Gitu. Jadi batasnya ada, isinya juga ada, bisa dibaca. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya pindah ke slide yang kedua, yaitu otot-otot dasar pelvis. Lanjut ya. Oke. Jadi berikutnya kita ingin membahas dasar pelvis nih. Ya, jadi tadi kan kita udah bahas tulangnya tuh, kerangkanya udah. Sekarang kita mau coba bahas isinya. Ya, jadi yang membentuk dasarnya tuh apa gitu. Karena waktu kita belajar dorsum sama membrum inferius kan kita udah bahas otot-otot misalnya di daerah punggung, kayak trapezius, latissimus, jadi nggak kita bahas lagi. Terus otot-otot membrum inferius yang macam kayak acetabulum, terus otot hamstring dan sebagainya itu kan juga sudah, jadi tidak dibahas lagi. Jadi murni yang dibahas itu otot di dalam pelvis minor begitu loh. Jadi kurang lebih yang kita bahas tuh seputar ini. Ya. Oke. Nah, perlu dijelaskan dulu begini. Jadi dasar pelvis itu tujuannya tuh memisahkan kavitas pelvis yang tadi true pelvis ya, atau pelvis minor dengan perineum. Jadi secara skematis tuh yang mau kita bahas tuh kayak gini. Nah, ini loh. Yang kita bahas tuh ininya nih. Nah, daerah ini. Jadi kita tuh ingin membahas daerah ini yang memisahkan organ-organ yang ada di dalam pelvis seperti vesika urinaria, uterus, dan rektum dengan dinding luar gitu, dengan kulit ya, seperti orificium, uretra externum dan sebagainya gitu. Yang kita bahas daerah sini nih. Oke. Daerah yang saya lingkari ini daerah yang kita sebut sebagai perineum, ngerti nggak? Oke. Jadi perineum itu tempat melekatnya organ genitalia eksterna gitu. Jadi macam dinding vagina, klitoris dan sebagainya itu melekat di sini. Gitu. Jadi yang mau kita bahas sekali lagi adalah dasar pelvis, daerah yang memisahkan organ-organ dalam pelvis dengan perineum. Ya. Oke, kita balik lagi ke awal. Nah, jadi si pelvis itu atau dasarnya ya dibentuk oleh kumpulan otot sama beberapa fascia. Kumpulan ototnya ini atau fascia itu akan membentuk yang namanya ini, pelvic floor, dasar pelvis ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cuman ada beberapa otot lah yang membentuk dasar pelvis ya. Lebih tepatnya itu cuma 2 kelompok otot yang membentuk dasar pelvis. Nih, ada satu yaitu musculus levator ani ya. Levator ani itu ada 2 buah nanti ya, kiri kanan. Terus nanti ada musculus coccygeus, cuma 2 ototnya yang membentuk dasar pelvis. Jadi kalau ditanya, sebutkan otot-otot yang membentuk dasar pelvis ya cuma 2 itu. Nah, ini ototnya. Yang seperti huruf H ini, ya pokoknya yang semua yang di-highlight hijau lah ya, oke? Semua yang di-highlight hijau itu adalah musculus levator ani. Oke, jadi si levator ani itu nanti kita lihat di slide-slide berikutnya terdiri dari 3 otot nanti dia tuh. Ya, ada musculus pubococcygeus, ada musculus iliococcygeus, sama puborectalis. Jangan khawatir, nanti ada di slide-slide berikutnya. Cuman ini saya kasih pengenalan dulu. Jadi sebenarnya levator ani itu terbentuk dari 3 otot gitu loh. Oke. Nah, dari 3 otot ini, di bagian tengahnya dia selalu ditinggalkan celah. Gitu ya, jelas karena celah yang di belakang ini buat anus gitu, jadi buat kavitas ani dan rektum, ini kalau BAB di sini. Nah, yang di depan ini hiatus urogenital kita bilangnya, jadi untuk traktus urinarius dan untuk traktus genital, mau pria wanita sama gitu, jadi keluarnya lewat sini. Oke ya. Sip. Yang untuk anus namanya apa, Kak? Hiatus apa? Namanya ini orificium posterior gitu. Jadi kalau yang di depan
itu kita bilangnya ini, Sul. Saya nggak masukin sini lagi. Hiatus urogenital ya. Ini. Tambahin hiatus aja, hiatus urogenital. Tapi kalau yang di belakang ini, orificium posterior. Ini untuk analis-analis. Begitu. Oke? Jadi, saya ulang lagi ya, dasar pelvis itu dibentuk oleh dua otot secara utama, ada levator ani kiri kanan ya. Nanti kedua levator ani ini membentuk atau beserta musculus coccygeus membentuk yang namanya diafragma pelvis. Nah, ini istilah baru lagi nih, nanti ada di slide berikutnya. Jadi diafragma pelvis itu adalah penebalan dari otot-otot dasar pelvis yaitu levator ani dan musculus coccygeus gitulah. Jadi kalau dulu kita ingat mah kalau kita belajar blok 5 atau blok 3 tuh membrum superius atau inferius, dia tuh sama kayak aponeurosis gitu loh. Penebalan jaringan ikat gitu. Oke? Jadi kalau ditanya diafragma pelvis itu apa? Adalah penebalan dari otot dasar pelvis yang berfungsi sebagai support, sebagai penyangga gitu. Oke? Ya, gitu. Nah, terus saya kasih penjelasan lagi nih. Ini tadi kan kita ada diafragma pelvis ya. Nah, sorry saya loncat dulu sedikit. Ada satu struktur lagi yang penting untuk saya bahas, yaitu ada yang namanya ini, membran perinei dan spasium perinei profunda nih kita bilangnya. Atau kalau bahasa Inggrisnya deep perineal pouch ya. Jadi kita bayangkannya gini nih. Ini saya ambil contohnya pada laki-laki ya. Jadi kita bahas dasar pelvis itu ada dua. Kamu lihat nih, ada bagian ototnya yang ini, ya. Nah, semua otot-otot yang membentuk dasar pelvis itu kita sebutnya tadi adalah diafragma pelvis. Ngerti nggak? Oke. Jadi semua otot-otot yang membentuk dasar pelvis ini kita sebutnya diafragma pelvis. Nah, tadi kita bilang si dasar pelvis ini kan tujuannya memisahkan ini kan genitalia eksterna sama organ-organ yang ada di dalam rongga pelvis. Maka dari itu ada penebalan lagi nih di bagian bawah dari diafragma pelvis. Nah, penebalan itu kita sebutnya membran perinei. Jadi kalau kita perbesar ya, membran perinei itu sebenarnya cuma ini nih, lapisan tipis ya yang meliputi otot-otot di dasar pelvis gitu loh. Oke, membran Kayak ini perinei Bang, ini. kok Gimana, Fit? kayak apa penyangganya gitu. Betul, kayak penyangganya gitu. Persis kayak gini jadi batasnya. Gitu. Kalau kita potong melintang begini. Jadi si perineinya atau si membran perineinya itu sekitar sini lah pokoknya. Nah, gitu yang meliputi ini nih. Yang warna apa sih ini abu-abu kayak abu-abu biru kali. Nah, itu. Oke? Nah, tapi yang namanya jaringan itu di tengahnya pasti ada rongganya tuh. Ada celahnya. Nah, kayak kita lihat aja di gambar ini ya, gambar skematis ini nih. Yang bagian luarnya, yang bagian tipisnya kita sebutnya sebagai membrana perinei. Yang di luarnya, kebayang nggak? Gitu. Tapi yang di dalamnya ini kan ada celah nih. Ya, yang berisi segala macam otot ini. Nah, celah ini kita sebutnya spasium perinei profunda, deep perineal pouch gitu loh. Oke? Jadi celah di dasar pelvis itu sebenarnya ada dua kalau kita lihat nih, ya. Ada satu, ini kan membran perinei nih, ya. Ini membran perinei semua. Oke, jaringan ikat yang meliputi dasar pelvis. Nah, ada dua rongga nih. Rongga yang pertama, ini kita sebutnya spasium perinei profunda atau celah yang pertama. Kalau di spasium perinei profunda, isinya dominan adalah otot-otot yang mengontrol berkemih atau traktus vagina gitu. Ini pada perempuan contohnya ya. Oke, jadi isinya adalah otot-otot yang mengontrol refleks berkemih atau pengeluaran sekret dari dinding vagina. Gitu ya. Lalu lebih ke permukaan lagi ada celah yang kedua nih. Tapi kita fokus dulu ke celah yang pertama ya. Nah, celah yang kedua ini asal kalian tahu namanya itu adalah spasium perinei superficialis gitu loh. Nah, di spasium perinei superficialis ini biasanya berisi glandula-glandula untuk misalnya lubrikasi atau pertahanan traktus urinaria gitu. Oke? Jadi kita bayangkan dulu nih, di dasar pelvis itu terdiri dari 3 ya. Ada komponen muskulernya yang ini,
ya kan? Komponen muskulernya tuh tadi yang kita sebut sebagai diafragma pelvis. Pokoknya inilah, semua kumpulan otot-otot ini beserta jaringan ikatnya itu diafragma pelvis namanya. Oke? Terus di bagian bawahnya yang seperti ini ya, ada lapisan tipis yang melapisi perbatasan dengan genitalia eksterna, itu namanya membran perinei. Oke, membran perinei. Nah, di dalam membran perinei itu ada celah kecil. Kalau diperbesar celahnya seperti ini. Celahnya kita sebut sebagai spasium perinei profunda, begitu. Oke, spasium perinei profunda. Baru nanti di luarannya lagi ada spasium perinei yang superficialis. Itu tempat melekatnya glandula atau organ-organ genitalia eksterna. Seperti contohnya di sini penis dan testis, begitu. Oke, ada yang bingung dulu nggak? Kalau udah jelas itu jadi perbedaan diafragma pelvis, terus spasium perinei profunda dan superficialis, baru saya jelasin nanti isi dari masing-masingnya. Bingung lihat celahnya kok. Bingung lihat Ya, celahnya. Jadi ini potongan link. Jadi dia tuh persis cuman kayak gini sih. Bentar ya, saya ada satu lagi gambar. Nah, sorry. Ini deh yang skematisnya deh. Pada laki-laki aja. Nah, jadi perbatasannya tuh kayak gini, El. Ini kan organ-organ di dalam pelvis, misalnya vesika unaria, prostat gitu ya. Nah, si spasium perinei profunda tuh di sini nih. Gitu loh. Dilapisi oleh membrana perinei ini. Nah, tuh perineal membrane kan? Gitu. Nanti di bagian luarnya ini yang mengandung testis dan penis, ini baru yang spasium perinei superficialis. Gitu. Tapi kan di atas ini juga ada otot kan, cuma ototnya nggak dimasukin aja di sini, gitu. Ngerti ya? Nah, kalau pada perempuan sama prinsipnya, cuman kan perempuan uretranya pendek, jadi kelihatannya juga lebih sedikit nih. Ini kan uretra, ini spasium perinei profunda tuh, lihat tuh, deep perineal pouch ya kan, di sini. Jadi si spasium perinei profunda tuh murni celah kosong, ngerti nggak? Diisi oleh berbagai macam otot seperti di gambar yang tadi. Di bawahnya yang ini nih ya, yang banyak tonjolan-tonjolan ini atau glandula-glandula ini spasium perinei superficialis yang langsung kontak dengan lingkungan gitu loh. Misalnya ini orifisium vagina atau ini orifisium uretra eksterna dan seterusnya gitu. Oke. Tentunya di sini juga ada otot yang tadi levator ani dan kawan-kawan gitu loh. Jadi si levator ani dan kawan-kawan itu kayak mangkok gitu loh di sini. Jadi kalau kita secara skematis tuh urutannya, ini diafragma pelvis dulu, ini otot ya, oke, ini otot. Terus habis itu nanti ada membrana perinei, ini lapisannya, membrana perinei. Ini ruangannya spasium perinei profunda, kebayang nggak? Ya. Terus di bawahnya nanti ini spasium perinei yang superficialis, ini kan udah kulit yang ini. Gitu loh. Oke. Jadi ini rongga pelvis kita sebutnya. Ngerti? Ngerti. Oke. Ada yang masih bingung nggak? Now, aman? Man. Sip. Fik? Ya. Ya. Sul? Ya, Kak. Oke. Sebentar lagi mati, nanti saya kasih link baru aja ya. Oke. Oh, sorry. Nah, kita balik lagi ke ini, deep perineal pouch ya. Nah, jadi si spasium, sekarang saya mau jelasin spasiumnya dulu nih. Spasium perinei profunda itu tadi adalah rongga, sebenarnya rongga kecil, yang isinya itu adalah otot-otot di bawah ini nih. Ya, otot-otot yang fungsinya cuma dua ini sebenarnya. Yang pertama sebagai sphincter uretra,